Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat tahun baru bagi kita semua. Ada sukacita? Saya percaya di tahun baru ini ada berkat Tuhan yang baru, ada penyertaan Tuhan yang baru. Apa yang gak pernah kita pikirkan timbul dalam hati kita dengar, Tuhan sediakan bagi kita, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan Mazmur dan kita akan berdoa. Mazmur 110 ayat yang ketiga. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Marilah kita melupakan apa yang ada telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Oh, lihatlah Tuhan memulihkan dan membangkitkanmu ketika engkau maju bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami tahu, percaya dan yakin bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan ketika Engkau hadir maka ada kemerdekaan, ada berkat, ada sukacita, ada kesembuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Menyerahkan seluruh pelayan Tuhan, bahkan pemberitaan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir baik secara onsite maupun yang hadir mengikuti secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, memberikan persembahan tubuh dan jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersiap memuji Tuhan, bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu dengan sukacita di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memulai ibadah sama-sama kita katakan amin. Sekalian, mari kita bawakan pengagungan kita kepada Tuhan, kita ekspresikan dan kita mengalami hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita untuk gereja ini boleh bangkit bergerak maju. Dan saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Pujian ini mengajak kita, gereja Tuhan mari bangkit sebab pengurapannya telah dicurahkan. Mari terima pengurapan itu, alami mujizat itu, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari bangkit berdiri, haleluya. Kita merebut kemenangan yang telah diberikan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, dosa-dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Terima pengurangan.
rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sekali lagi katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Oh, ini waktunya. Maju dalam kuasa Kita maju, sebab kemenangan telah diberikan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan oleh Allah kita, mujizatnya dinyatakan. Mari kibarkan bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Pengurapannya telah dicurahkan, kami terima, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Oh, oh, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Mari berperang, umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kita maju berperang sebab kemenangan diberikan kepada kita, merebut bangsa-bangsa. Katakan, maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Saudara percaya pengurapan telah dicurahkan? Mari kita terima, alami mujizat itu dalam hidup kita. Bangkit, maju berperang, kemenangan telah diberikan, kutuk dosa dipatahkan, sakit penyakit disembuhkan. Tahun ini menjadi tahun kemenangan. Mari bangkit bersama Tuhan. Katakan, pengurapannya telah dicurahkan. Oh, oh, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Oh, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Segenap hati katakan, pengurapannya telah dicurahkan atas kita, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan.
bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Firman Tuhan Zefanya 3:17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tahukah saudara kenapa Allah bergirang dengan penuh sukacita? Karena kita memuji Dia dengan penuh sorak-sorai sukacita. Haleluya. Mari nyanyikan, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Dia ada di tengah kita. Mari puji Dia dengan segenap hati. Haleluya. Ah, haleluya. Katakan, Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. dalam kasih-Nya Kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Haleluya. menjadi Ini perayaan penuh sukacita, sebab Tuhan. Segenap hati katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah
Bapak Ibu dapat duduk, silakan duduk. Kehadirannya di sini untuk menjawab kerinduan setiap umatnya. Mari dengan penuh kerinduan, naikkan sembahmu di hadapannya. Bapa, ini pernyataan dari hati kami. Kami merindukan Engkau. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Sini saat ini, Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
selalu ku rindukan Engkau segenap hatiku, segenap jiwaku. Yesus, oh Yesus, betapa ku mengasihi, betapa ku mengasihi, sebab Kau terlebih dulu mengasihi dengan kasih yang tak tergantikan, kasih yang tiada ternilai. Dengan kasih yang tiada bandingnya, sungguh tiada duanya. Kasih yang termakan, termulia, kasih-Mu Yesus Tuhan, pribadi-Mu ya Bapakku, ya Rajaku. Kau segalanya, hanya Kau Tuhan. Jesus, You're my Savior. Jesus, You're my healer. My only Redeemer. Jesus, You're my provider. You're my tower of salvation. You're the only one. Yamakano, Yamayana She, Yarabayana Mashanda Rumayakana Yerere, Yumakana Bonamayana Mashanda Rado. Kami merindukan sabdamu. Kami rindu mendengar isi hatimu.
mengerti apa yang jadi mau-Mu Tuhan. Lawatlah setiap hati umat-Mu yang di sini menyembah-Mu, memuja-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian. Engkau bertahta di sini di tengah-tengah umat-Mu. Engkau bertahta di hati kami, dalam hidup kami, berkuasa dan berdaulat. Kami siap untuk Kau bentuk, menjadi turut dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Itu kerinduan hati kami, boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tahun ini kita belajar tentang moving forward atau bergerak maju. Karena kita sudah menjalani beberapa tahun ini yang dalam 2 tahun kita percaya bagi umat manusia adalah masa-masa yang tidak gampang. Masa-masa yang mengalami hal yang tidak pernah kita pikirkan di puluhan tahun lalu maupun di abad ini. Dan kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan, penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai kita tetap ada sampai hari ini dan seterusnya bahkan selamanya. Minggu pertama saya akan membawa firman Tuhan dengan iman yang kuat di dalam pergerakan maju dan Tuhan menyertai kita. Kita harus sikapi dengan iman yang kuat dan teguh. Yang kita baca dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada engkau, yaitu mereka umat Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Inilah kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan kepada Yosua, janji Tuhan kepada umat Israel setelah mereka mengalami kehilangan kepemimpinan Musa. Karena Musa mati, Musa dipanggil Tuhan, tetapi kehidupan mereka dan perjalanan kehidupan mereka akan jalani terus. Artinya rancangan Allah yang sejak awal sudah diberikan kepada Musa untuk membawa seluruh umat Israel ke tanah Kanaan yang berkelimpahan susu madu, itu tidak akan gagal, tidak akan terhambat terhalang karena kematian Musa. Tuhan beritahu Yosua bahwa penyertaan Tuhan kepada Musa akan diberikan juga kepada Yosua. Sebagaimana kita mengalami satu masa yang dalam 2 tahun ini adalah masa yang penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kecemasan tentang wabah pandemi ini yang sungguh tidak terpikirkan di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, inilah yang terjadi saat ini. Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan juga menyertai kita.
Artinya sama seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan Tuhan katakan di Roma 8 ayat 28, Tuhan juga turut bekerja. Bukan hanya menyertai, Tuhan mau turut terlibat untuk kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan melalui gerejanya, bergerak maju bersama-sama untuk berkati menggenapi seluruh rancangan yang Tuhan sudah percayakan melalui gerejanya. Dia Tuhan ingatkan Yosua umat Israel bahwa mereka mengalami perkabungan yang kita bisa baca di Ulangan 34 ayat 8. Ulangan 34 ayat 8 dikatakan bahwa orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari lamanya. Mereka mengalami syok bahwa pemimpin mereka yang selama ini memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan berkelimpahan susu madu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan mereka mengalami ketakutan akan masa depan. Mereka mengalami kekhawatiran akan masa depan. Bagaimana setelah kematian Musa. Tetapi mereka lupa yang memimpin mereka adalah Tuhan sendiri. Bukan hanya Tuhan hanya memimpin mereka, Tuhan menyertai juga mereka untuk keluar daripada perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan yang berkelimpahan susu madu. Seringkali juga kita mengalami dalam 2 tahun ini kesesakan pergumulan yang kita tahu wabah pandemi yang sampai hari ini belum ada obat untuk dapat mengobati dengan tepat. Tapi kita sering lupa bahwa Tuhan masih berdaulat atas kehidupan umat manusia. Dan Tuhan berdaulat dan pegang peranan penting atas kehidupan umat manusia dan khususnya kehidupan umat percaya kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita belajar bahwa janji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Itu bukan hanya kita dengar saja, tetapi Tuhan sendiri mau terlibat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagi kita yang mau percaya kepada Dia, mengasihi Dia. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari perintah Tuhan sendiri kepada Yosua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang, jangan lagi terus masuk dalam perkabungan terus. Bersiaplah sekarang, jangan terus memperbesarkan pandemi yang 2 tahun kita alami. Kita boleh hati-hati, tetapi kita tidak boleh terus-menerus terperangkap oleh kesesakan, oleh pergumulan, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Yang seharusnya kata Tuhan tidak ada masalah bagi Tuhan untuk dapat merubahnya menjadi berkat. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, bergeraklah maju, seberangilah, bergeraklah maju, beranjaklah dari tempat dudukmu, bergeraklah maju untuk menggenapi rencana Tuhan yang sudah Dia percayakan melalui gerejanya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, memang umat Israel tidak bisa seketika untuk dapat bergerak maju. Mereka perlu pemimpin yang baru, yaitu namanya Yosua. Ulangan 34 ayat 8 tadi mereka berkabung selama 30 hari. Dan membuat mereka di ayat 10-nya, Ulangan 34 ayat 10. Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Bahkan membuat mereka patah semangat, mendramatisir keadaan. Wah, Musa udah mati loh. Gak ada lagi yang sehebat Musa memimpin kita lagi. Tapi mereka lupa sesudah kematian Musa, banyak nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Artinya kehidupan ini, pemilik kehidupan ini, sumber kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Kita ini hanya alatnya, tetapi umat Israel bukan fokus apa yang pemilik kehidupannya itu Tuhan.
Mereka mendramatisir bahwa setelah kematian Musa, wah tidak ada lagi yang sehebat Musa itu. Mereka lupa sesudah Musa ada Nabi Elia yang kita tahu luar biasa Tuhan pakai. Bahkan dia terangkat ke surga dengan kuda berapi, kereta berapi. Kita tahu lagi Nabi Elisa juga dipakai Tuhan luar biasa. Banyak nabi-nabi yang lain. Mereka mendramatisir keadaan. Bukan menuju masa depan cerah yang Tuhan sudah sediakan. Dan inilah yang dialami umat Israel di masa Yosua. Dan seringkali saya lihat juga dialami umat manusia sekarang yang khususnya yang sudah percaya kepada Tuhan. Seringkali juga mendramatisir keadaan pandemi supaya wah gara-gara pandemi kita tidak bisa beribadah. Tetapi kemarin saya jumpa jemaat kita terkasih. Kenapa kamu bisa ke mall? Jumpa saya lagi berdiri berhadapan. Kenapa tidak bisa onsite? Dia sendiri ketawa. Hahaha, boksu. Jadi artinya mendramatisir keadaan, membenarkan alasan untuk mereka tidak beribadah. Nah kita lihat keadaan inilah terjadi. Maka Tuhan mengingatkan Yosua, aku menyertai kamu. Jangan takut, jangan khawatir. Seperti aku menyertai Musa. Dan inilah yang harus kita ingat bahwa apapun proses terjadi, kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita ataupun meninggalkan kita. Inilah yang harus kita imani. Karena salah satu hambatan terbesar untuk kita dapat bergerak maju adalah kurang iman ataupun tidak punya iman. Tanpa iman tidak seorang pun dapat melihat apa? Allah. Dan iman itu penting, iman itu penting. Iman itu juga bukan iman yang tidak besar lebih dari biji sesai, tetapi harus iman yang lebih besar dari biji sesai, iman yang kuat, iman yang teguh. Maka dikatakan di ayat selanjutnya, Yosua 1 ayat 6 sampai 9, saya akan baca lagi. Langkah respon kita akan atas penyertaan Tuhan dan untuk dapat kita bergerak maju, salah satu pertama iman kita harus kuat dan teguh. Sebagaimana Tuhan juga berfirman kepada Yosua di ayat 6-nya saya baca, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan kuatkan teguhkan hatimu sampai ayat 9 itu ada 3 kali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan Maha tahu seluruh umat Israel terpengaruhi oleh pertama kepemimpinan Musa, kedua masa lalu mereka. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Di dalam perjalanan untuk bergerak maju, iman itu harus kuat dan teguh. Sekali lagi saya katakan, salah satu hambatan terbesar untuk kita dapat bergerak maju adalah kita tidak punya iman ataupun kurang iman. Sebenarnya hidup kekristenan adalah hidup percaya dalam iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang kuat dan teguh perlu disertai bertindak hati-hati. Sebagaimana Tuhan sendiri katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Jadi iman yang kuat dan teguh perlu disertai bertindak hati-hati dengan berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan tahu kelemahan kita. Maka dia ingatkan kepada umat Israel melalui Yosua untuk berjaga-jaga dengan firman Tuhan dan berdoa. Yang bulan Desember kita sudah belajar mengucap syukur, tetap berdoa, dan apalagi bersukacita.
Itu adalah langkah iman. Seringkali kita berjaga-jaga tidak pernah lakukan dengan firman Tuhan. Maka waktu masuk dalam pencobaan, kita mengalami bukannya berkat Tuhan, mengalami pergumulan demi pergumulan, kesesakan demi kesesakan. Tetapi di pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru, hari yang baru, awal minggu yang baru, mari kita berjaga-jaga dengan firman Tuhan. Itu gereja ada kasih ibadah harian yang sudah di aplikasi, masing-masing saudara Bapak Ibu, siapa yang belum ada ibadah harian, boleh lambaikan tangan, berarti semua ada. Dan itu bisa baca pagi, siang, dan malam. Pagi memang lebih panjang, siang lebih pendek. Dan itu saya hitung tidak lebih kurang 15 sampai 20 menit. Semua bisa diselesaikan. Artinya biasakan, berjaga-jaga dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di Nehemia 8 ayat 9, bagian-bagian kitab Taurat itu mereka bacakan tiap hari. Jadi iman yang kuat dan teguh disertai bertindak hati-hati dengan berjaga-jaga dan berdoa, dan perkatakanlah kitab Taurat. Nehemia membaca kitab Taurat itu setiap hari. Di kitab Nehemia saudara Bapak Ibu bisa baca. Bahkan dikatakan di pasal 9 ayat 3, sementara mereka berdiri di tempat dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari, selama 6 jam. Sedangkan ibadah harian kita berapa menit tadi saya bilang satu hari? 15 sampai lebih kurang 20 menit. Ini 6 jam, bersyukur kita tidak hidup di zaman Nehemia. Baca firman Tuhan 6 jam, kita ini hanya 20 menit. Jadi artinya tidak berat. Dikatakan firman Tuhan di 1 Yohanes 5, perintah Tuhan itu tidak berat. Hanya kita tidak melakukan jadi berat. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, iman yang kuat dan teguh disertai bertindak hati-hati dengan berjaga-jaga dengan firman Tuhan dan berdoa senantiasa atau tetap berdoa, perkatakan kitab Taurat. Nanti kenapa nanti saya jelaskan lebih lanjut di waktu kecut dan tawa hati. Langkah selanjutnya, tidak menyimpang atau konsisten. Kenapa Tuhan ingatkan itu? Kita lihat di Yosua 7 ayat 21. Yosua 7 ayat 21. Yosua 7 ayat 21. Dikatakan salah satu umat Tuhan, umat Israel, yaitu Yosua 7 ayat 1. Kitab Yosua 7 ayat 21. Kitab Yosua 7 ayat 21. Yaitu akan aku itu akan. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 shikar perak dan sebatang emas yang 50 shikar beratnya. Aku menginginkannya. Maka aku ambil semuanya itu. Maka aku ambil semuanya itu lalu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Artinya akan terjebak, menyimpang, karena begitu jubah itu begitu indah, dan barang-barang yang dia ambil sangat-sangat mempengaruhi dia. Jadi Tuhan ingatkan kepada umat Israel sebelum akan jatuh dosa, Tuhan sudah ingatkan kepada umat Israel melalui Yosua, jangan menyimpang. Jangan terjebak indahnya jubah itu, di Sinear itu. Itu hanya barang yang sesaat memuaskan matamu saja. Yosua 1 ayat 7 kata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, dengan intensif, serius. Artinya kuat dan teguhkan hati, disertai berjaga-jaga dengan firman Tuhan dan berdoa, itu sungguh-sungguh, bukan hanya main-main. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan supaya kita berhasil dan beruntung
dikatakan kepada Yosua, Tuhan menginginkan kita semua berhasil dan beruntung. Tapi Tuhan menginginkan kita juga menggenapi kehendak rencananya. Maka Tuhan juga menginginkan kita melangkah dengan iman yang teguh untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, bahkan sudah Dia sediakan. Perkatakan kitab Taurat yang tadi saya sudah jelaskan. Merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Kenapa Daud mendapat perkenan Tuhan? Kita baca di Mazmur 119 ayat 97. Dikatakan betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Seringkali orang menginginkan posisi seperti Raja Daud. Seringkali orang memimpikan ingin seperti Raja Daud yang punya posisi tinggi, wewenang yang besar. Tetapi mereka lupa pengorbanan Raja Daud untuk memuji Tuhan 7 kali sehari. Bahkan dia mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya sepanjang hari. Maka dia mendapat perkenan Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan Raja Daud adalah hambanya yang dia berkenan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam mengikuti Tuhan memang ada proses, ada pengorbanan, ada keleran, dan juga harus ada kerendahan hati dan ketaatan. Dan juga harus ada keintiman. Dan inilah yang harus kita lakukan. Jadi seringkali kita mau mendapat yang terbaik, yang sebagaimana Dia janjikan. Memang Dia setia, Dia akan menggenapinya. Tetapi seringkali kita tidak menimpalinya dengan penuh ketaatan ataupun kesetiaan. Inilah yang masalah terjadi. Tuhan beritahu Yosua, umat Israel melalui Yosua, mereka akan berhasil dan beruntung. Tuhan beri kuncinya bagi mereka. Yang di pagi hari ini, saudara Bapak Ibu terkasih, sudah mendengar kunci ini. Ini bukan hanya untuk pagi hari ini saja, bahkan untuk sepanjang tahun 2022. Mengenai ibadah, seringkali juga kenapa tidak lancar disiplin. Dan seringkali kita protes Tuhan kenapa berkatnya tersendak-sendak. Sedangkan ibadah kita seringkali juga tersendak-sendak. Bagaimana kita dapat terbaik? Dan inilah yang harus kita ingatkan pada diri sendiri dan pada rekan-rekan yang belum bisa hadir secara rutin. Langkah selanjutnya, janganlah kecut dan tawar hati. Saya merenungkan kenapa Tuhan beritahu Yosua, janganlah kecut dan tawar hati. Ada masalah apa? Jadi saya kemarin buka lagi di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 diceritakan bahwa Musa pernah mengirimkan 12 pengintai. Tapi kita baca yang di ayat 32 sampai 33 saja. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, yaitu di antara 12 ada 10 orang memberitahu umat Israel atau Musa kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Mendramatisir. Yang tadi saya bilang umat Israel suka mendramatisir. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sambung lagi di 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami bahkan lagi dia udah kasih berita negatif, berita buruk lagi, tapi dia mempengaruhi teman-temannya dengan apa lagi? Kamu ini belalang. Kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Apakah dia ada survei, pergi tanya penduduk di sana tentang umat Israel? Jadi mereka mengarang cerita, mendramatisir. Kita baca di lagi Ulangan 34 di ayat 10. Ulangan 34 ayat 10.
Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi mendramatisir keadaan, menghyperbol, menciptakan perkataan ataupun sinetron yang negatif, bukan memberkati umat Israel, tetapi mempengaruhi umat Israel untuk menjadi kecut dan tawar hati. Apalagi disertai kematian Musa, membuat umat Israel semakin kecut dan tawar hati. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita baca di Ulangan 1 ayat 28. Bahkan hyperbol mereka luar biasa, mendramatisir musuh-musuh mereka dengan luar biasa. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya, bentengnya. Kubu-kubunya sampai ke langit. Berarti lebih tinggi dari pencakar yang Dubai itu Burj Khalifa. Kan sampai ke langit, berarti kan lebih tinggi. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana, sedangkan dulu belum ada kren. Mendramatisir musuhnya, kubunya sampai bukan langit gedung pencakar langit, tapi sampai ke langit. Sangat luar biasa untuk menakutkan umat Israel. Inilah berita yang sering kali kita baca di media yang belum tentu 100% akurat. Sangat mempengaruhi pola pikir kita. Contohnya Omikron. Ini pas ada dokter lagi. Betul? Memang kita boleh mawas, waspada, hati-hati, itu saya setuju. Tetapi menakutkan seluruh rakyat Indonesia yang harusnya bersuka cita di Natal tahun baru menjadi semua ketakutan, tetapi bersyukur. Kita khususnya umat Medan tidak ada yang takut. Saya kemarin lihat mall semua penuh. Jadi artinya memang hatinya penuh keberanian. Jadi inilah yang seringkali kita hadapi. Umat Israel mendramatisir keadaan musuhnya. Oh, lu nggak tahu ya, tembok Yeriko begitu tebal loh, tinggi. Bagaimana kita bisa kalahkan mereka? Lu nggak tahu suku Gibeon, suku terdiri orang-orang enak, kota Ai begitu besar. Suku-suku yang lain lagi. Apakah sudah terjadi? Belum. Yosua baru ditabis, baru dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel. Jadi perkataan mungkin yang tidak membangun kehidupan rohani kita, yang tidak memberkati kehidupan jasmani kita, kita boleh tolak jauh-jauh di dalam nama Yesus dari kehidupan kita. Oh, nanti kamu tahun ini nggak bisa berhasil lah, karena lu kan tahu pandemi. Bagaimana kamu bisa pergi sana, pergi situ, semua kan dibatasi. Tolak dalam nama Yesus. Saya bisa berhasil karena Tuhan memberi saya keberhasilan. Yang kita harus pemasukkan pola pikir yang semua dikatakan Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Kita baca di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang tidak memberkati kita jangan pikirkan. Yang mengganggu dan membuat kita stres, tolak dalam nama Yesus. Kita punya kuasa, Tuhan kasih. Kan dikatakan, saya menyertai kamu. Dan inilah yang Tuhan ingatkan ke umat Israel melalui Yosua. Jangan kecut, jangan tahu hati. Memang saya tahu selama ini kalian sudah dikecutkan oleh 10 pengintai itu. Mengatakan suku-suku ini bisa memakan kalian. Saya tahu, Tuhan Maha tahu. Oleh 10 orang kalian seperti belalang. Tapi mereka tidak tahu setiap suku yang akan umat Israel lewat, mereka ketakutan karena mereka tahu, bahkan pernah ingat Rahab katakan apa?
Yeriko, semua penduduk Yeriko, kenapa kubu bentengnya besar tinggi? Karena mereka ketakutan akan umat Israel. Karena mereka mendengar kemenangan Israel di daerah lain, di periode yang lain, di periode Musa. Dan itulah membuat mereka membentengi supaya umat Israel jangan serang mereka. Tetapi 10 orang ini mempengaruhi umat Israel dengan masukan yang tidak sesuai firman Allah. Inilah yang harus kita buang jauh-jauh supaya kita dapat bergerak maju di tahun 2022. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih. Memang kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita punya hak, kuasa atau otoritas untuk melarang burung bersarang di atas kepala kita. Amin. Dan inilah yang harus kita lakukan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi untuk bergerak maju menyeberangi sungai Yordan dan bergerak maju, mempersiapkan diri bergerak maju bersama Tuhan, itu adalah keputusan masing-masing. Tuhan sudah berikan, dikatakan di Roma 8 ayat 28, dia mau turut bekerja, dia mau sinergi dengan kita, dia mau kita tidak bekerja sendirian. Dia mau bekerja bersama-sama kita dan kita bersama-sama dia. Dia mau kita bergerak maju bersama-sama dia. Artinya siapa kita diberi kepercayaan begitu besar, luar biasa untuk dapat bergerak bersama pencipta langit seluruh semesta alam di dalam nama Yesus. Kan luar biasa. Dan inilah yang harus kita mengerti. Dan kita ini bukan hanya orang-orang biasa, inilah yang seringkali menipu pola pikir kita. Kalau lagi saya enak baru datang dekat sama Tuhan. Tidak, setiap hari Tuhan punya rencana luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak ada rencana biasa-biasa bagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Hanya seringkali kita menghambat rencana Tuhan yang luar biasa ini. Supaya terjadi dalam kehidupan kita untuk memberkati banyak orang. Dan inilah yang harus kita mengerti. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan kecut dan tahu hati. Memang pandemi ini belum selesai. Tetapi jangan pandemi ini juga membuat kita kecut dan tawar hati untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Janganlah pandemi juga ini membuat kita juga tidak bisa fellowship satu sama lain. Bisa fellowship dengan hybrid, dengan media Zoom, WhatsApp call. Tuhan beri kita akal budi. Jadi tidak bisa menghambat kreativitas kita yang Tuhan sudah berikan. Jadi justru memanfaatkan kreativitas yang Tuhan berikan untuk mencapai tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Inilah yang di pagi hari ini saya ajak, siang hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara yang sebagaimana dengan iman yang teguh percaya Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai kita semua di seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan dengan iman yang teguh yang Tuhan sudah berikan, iman yang teguh yang bagaimana supaya iman kita semakin teguh, semakin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya di hari Natal saja mendengar kebenaran firman Tuhan. Setiap hari melalui ibadah harian yang sudah ada aplikasinya. Setiap hari melalui Alkitab yang Tuhan berikan. Bahkan setiap hari melalui Roh-Nya yang kudus yang sudah Dia berikan kepada kita. Allah bahkan mengirimkan Roh-Nya untuk membantu kita. Dikatakan di Roma 8 ayat 26, Allah demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan tahu kelemahan kita, maka Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk diam di dalam kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Allah yang Tuhan berikan sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seringkali juga saya kadang-kadang sampai tidak bisa berdoa. Bukan saya tidak banyak sering berdoa. Tetapi ada satu proses yang mungkin tidak saya mengerti secara
akurat, tetapi saya langsung, Roh Kudus, bantulah saya berdoa. Dan bahasa rohnya keluar panjang dan saya tahu ada hal-hal yang mungkin saya tidak tahu. Roh Kudus bantu berdoa. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita persiapkan karena kita ini alatnya Tuhan. Jadi artinya Tuhan mau percayakan kita untuk bergerak maju bersama-sama. Kita juga harus persiapkan. Maka dikatakan waktu ke Yosua, hambaku Musa telah mati. Persiapkan, hai Yosua dengan para pemimpinmu. Persiapkan, bersiaplah sekarang. Bukan bersiap nanti tahun depan, bukan 10 tahun, tapi bersiaplah sekarang. Baru moving forward, seberang sungai itu. Jadi Tuhan menginginkan kita juga bersiap sekarang. Jadi ada jemaat kita, Boksu, tahun depan lah ya, saya baru melayani. Saya bilang melayani itu sekarang juga. Tapi kalau kamu mau tahun depan, ya saya juga tidak bisa larang. Tapi bersiap sekarang. Kenapa? Puji Tuhan kalau tahun depan dia sehat. Betul? Tapi kita doakan dia tetap sehat. Masalahnya kita kan nggak tahu hari esok. Seperti seolah-olah umat Israel setelah kematian Musa, mereka tidak tahu lagi hari esok bagaimana. Atau tidak ada hari esok lagi. Inilah yang sering alasan demi alasan. Siap sekarang seperti Tuhan perintahkan Yosua. Bersiaplah sekarang. Moving forward sungai Yordan ini. Sekarang juga. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tanah Kanaan Tuhan sudah berikan. Tapi kalau kita tidak siap dan tidak moving forward, jangan harap kita dapat tanah Kanaan. Karena kita masih berdiam di sebelahnya sungai Yordan yang tanahnya tidak berkelimpahan susu dan madu. Jadi Tuhan tahu tanah mana yang terbaik bagi kita, bagi kehidupan kita. Tuhan tahu mana tanah yang dapat menghasilkan bagi kita. Kitalah yang sendiri harus bersiap. Bukan Tuhan tidak bersiap, Tuhan sudah siapkan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita beritahu Tuhan, Tuhan saya mau siap sekarang juga. Dan menyeberangi sungai Yordan, bergerak maju bersama Engkau melalui gerejanya untuk mendapatkan tanah Kanaan yang berkelimpahan susu madu. Apalagi kita hidup di zaman anugerah ini. Kita tidak bekerja sendiri saja. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita selamanya. Bahkan Tuhan memberi Roh Penolong untuk membantu kita. Untuk tidak kita bekerja sendirian. Kan luar biasa kita ini. Sudah dipercayakan, dibantu lagi. Apa kurang luar biasa. Dan inilah yang saya ajak Bapak Ibu Saudara di hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. 2022, biarlah yang lalu biar berlalu. Jangan pernah lagi pikirkan lagi. Biarpun terpikirkan menjadi pengalaman kekuatan baru untuk kita menyongsong masa depan yang penuh gemilang. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Enggak usah lihat kiri kanan. Biar masing-masing Tuhan nyatakan di pribadi lepas pribadi. Hiradabashida danama kanayahu rapapa shitata. Inilah waktunya Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Engkau katakan, saya kan belum ada waktu Tuhan. Tuhan akan sediakan asal engkau mau. Tuhan akan beri hikmat bagi engkau memanage waktu yang terbaik. Ada jemaat tanya saya, kenapa Bapak pilih orang yang sibuk? Saya bilang justru orang sibuk Tuhan beri hikmat bagaimana dia memanage waktunya. Saya memilih orang yang sibuk daripada orang pengangguran, berarti kualitas untuk memanage waktunya, maka dia dapat mengerjakan yang terbanyak dan bahkan terbaik. Kalau orang pengangguran dia belum pengalaman bagaimana mengatur waktu terbaik, saya tidak mau resiko untuk gereja ini yang Tuhan mau pakai luar biasa. Oh haleluya Jesus, seluruh capekmu masa lalu
tahun lalu serahkan pada Yesus. Apapun pergumulanmu, serahkan pada Yesus. Engkau akan lihat janjinya yang setia akan tergenapi dalam hidupmu. Percaya, berikan pada Yesus. Melalui otoritas gereja, aku memberkati saudara Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bisa. Tembok Yeriko begitu tebal tinggi, tetapi mereka mau belajar taat perintah Tuhan melalui kepemimpinan Yosua. Akhirnya runtuh juga. Dan seluruh segala suku bangsa yang berdiam dekat Yeriko menjadi ketakutan akan kebesaran Tuhan, akan kehebatan Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. Mungkin di tahun 2021 yang kau lewati, engkau semakin down, semakin khawatir, semakin tidak ada jalan, semakin redup, semakin lesu, semakin stres. Tetapi mari pagi siang hari ini serahkan pada Yesus. Biar tahun 2022 engkau melihat perbuatan tangannya ajaib memberkati engkau. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, tidak ada mustahil bagi Allah. Tidak ada mustahil bagi kita yang percaya kepada Allah. Ya Bapa, masing-masing. Biar yang tim musik yang nyanyi aja. Yang lain doa. Beritahu Tuhan, Tuhan siapkan saya. Tuhan pakai saya. Katakan sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Tuhan tolong saya. Tuhan siapkan saya. Saya mau Tuhan. Katakan sama Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Katakan. Jangan kecut. Jangan tahu hati. Bersyukurlah senantiasa. Berdoalah. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan Maha sanggup. Haleluya Jesus. Tuhan gak pernah lagi perhitungkan masa lalumu. Asal engkau mau datang kepada Dia dengan hati yang terbuka. Beritahu Tuhan, bukakan telinga rohani saya ya Allah, supaya mendengarkan Engkau ya Bapa, supaya mendengarkan Engkau saja ya Allah. Katakan terus, biar tahun 2022 Engkau bergerak maju bersama Tuhan, meraih kemenangan yang sudah Dia sediakan bagimu, bagi gerejanya. Oh haleluya. Kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan ini aku, Tuhan ini aku, katakan. Yang lalu Engkau harus ampuni. Engkau tidak bisa mengubah masa lalu lagi, tapi Engkau bisa mengubah sekarang ke depan, mengambil keputusan yang tepat. Katakan, Tuhan ini aku, saya mau menuju ke depan, saya mau mulai sekarang menuju ke depan. Saya tidak akan terjebak masa lalu lagi, saya tidak akan terperangkap oleh perkataan negatif yang selama ini masuk mempengaruhi saya. Saya keluarkan di dalam nama Yesus. Biar Engkau isi kebenaran firman Tuhan yang Kau sudah dengar siang hari ini, membuat Engkau semakin kuat, semakin teguh, bahkan semakin kokoh dan semakin sehat dan semakin kenyang panjang umur di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Katakan terus, ini aku Tuhan, biji mata yang Kau pelihara, yang Kau sembunyikan di bawah naungan sayamu. Ini aku Tuhan, siapkan aku sekarang. Aku akan menyeberangi sungai Yordan bersama Engkau ya Tuhan. Bergerak maju bersama-sama dengan Engkau. Saya percaya kepadamu Tuhan. Engkau menyertai saya. Engkau menyertai Musa. Engkau menyertai Yosua. Engkau menyertai saya juga di dalam nama Yesus. Katakan terus. Ya Bapa, ini kami anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Katakan, Tuhan, yang lalu, yang penuh kekhawatiran, yang penuh kecemasan, yang penuh ketakutan, saya serahkan padamu. Mulai hari ini, saya mengambil langkah iman yang teguh,
langkah iman yang kokoh, kuat. Saya saya mau berjaga-jaga dengan hubungan intim dengan Engkau setiap hari dan berdoa dengan intim dengan Engkau setiap hari. Katakan terus, saya mau katakan saya berhasil di tahun 2022. Saya katakan saya berhasil di tahun 2022. Saya akan perkatakan firman-Mu. Saya akan merenungkan siang dan malam. Saya akan berhasil di tahun 2022. Saya akan mengalami kelimpahan. Saya akan mengalami damai sejahtera. Dengan satu maksud, katakan, untuk memuliakan Yesus. Untuk memuliakan Yesus. Untuk memuliakan Yesus. Untuk memuliakan Yesus. Katakan terus, ini aku Tuhan, biar hidupku berguna bagimu, hidupku bermanfaat bagi kerajaan-Mu, mulai hari ini terus dan selamanya. Saya tidak mau biasa-biasa saja ya Bapak, saya mau luar biasa, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Biar hidupku memberkati banyak orang, hidupku berguna bagi banyak orang, hidupku memenangkan banyak jiwa. Katakan terus, hidupku meninggikan Engkau, hidupku menghormati Engkau, hidupku memuliakan Engkau, mulai hari ini terus dan selamanya. Haleluya. Saya tidak mau terjebak lagi oleh kesedihan, oleh kepahitan, oleh kekecewaan. Semua saya serahkan padamu di dalam nama Yesus. Pulihlah hatiku di tahun 2022. Hatiku bersukacita, katakan, hatiku bergembira. Hatiku katakan, saya tidak mau terjebak tertipu oleh keadaan situasi yang saya alami di 2021. Saya mau fokus tertuju pada Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha ajaib, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mampu, Allah yang maha peduli, Allah yang maha murah hati, bahkan Allah yang maha turut terlibat. Oh haleluya Jesus. Oh haleluya Jesus, Jesus. Ini keluargamu ya Allah, ini milikmu ya Bapa, ini karuniamu ya Yesus. Haleluya. Pakailah semua Tuhan, ini waktumu ya Allah. Angkatlah gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Pulihkan semua di dalam nama Yesus. Oh haleluya, rencanamu tidak pernah gagal ya Bapa. Ini keluargamu, ini kebun yang milikmu, ini biji mata yang Kau pelihara, yang Kau sembunyikan di bawah naungan sayap-Mu ya Allah. Oh haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Hiradabasida dadadada makada bakada dadadada. Hirababa kata kaya urabasida dadadada. Hirabaya barabaya barabaya barabada dadadada. Ya Bapa, ini kami anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah kami semua, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah kami semua ya Allah. Rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai kami semua, dan kami siapkan kami, lengkapi kami terus, dan kami mau bergerak maju bersama-sama dengan Engkau, Allah yang mau bergerak maju bersama-sama kami.
Sebentar Tuhan, setelah kami dengar kebenaran firman Tuhan, kami mau adakan perjamuan kudus, kiranya perkenan penuh atas kami semua. Diberkatilah kami yang mengadakan perjamuan kudus. Mari persiapkan perjamuan kudusnya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, sambil pemusik nyanyi. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Telah ku rasa kemuliaan-Mu yang tak dapat kuungkapkan dengan kata. Hanya puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Yang terindah, yang selalu ku puja. Ada yang belum? Sudah ada? Boleh lambai tangan, semua ada? Hanyalah Engkau Tuhan. Telah ku rasa kemuliaan-Mu yang tak dapat kuungkapkan dengan kata. Hanya puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Kasih yang suci nyata dari pengorbanan-Mu membuatku tersungkur mengaku Kau berkuasa atasku. Hanya puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan. Hanyalah puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Ada yang belum ada? Boleh lambaikan tangan. Semua udah ada ya? Semua ada, boleh silakan berdiri. Angkat roti dengan tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam namanya. Mari angkat cawan, ya. Boleh pelan-pelan dengan tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum di dalam namanya. Mari ucap syukur. Hirada bashida dada bashida dada dada.
Bersyukur tubuhmu tercabi-cabi bagi kami. Bersyukur darahmu tercurah bagi kami. Melayakkan kami, mentahirkan kami, mensucikan kami. Bahkan darahmu memberkati kami untuk semakin dekat padamu, semakin berkenan di hadapanmu. Oh haleluya Jesus. Hirabadabashi dadadadada. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Yesua. Bersyukur padamu ya Bapa. Bersyukur padamu ya Allah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Allah ya Yesua. Kami bersyukur ya Tuhan. Iradabasi dadanana. Haleluya. Kepadamu ya Yesua. Bersyukur padamu. Engkau sungguh baik. Allah yang setia. Allah yang tinggi luhur. Allah yang kudus suci. Haleluya. Engkau Allah yang mulia. Allah yang mengagumkan. Haleluya. Ini keluargamu ya Bapa. Ini hambamu ya Allah. Berkaryalah Roh Kudus. Ini gerejamu ya Yesus. Ini jemaat umatmu yang terkasih ya Bapa. Pulihkanlah, berkatilah umatmu ya Tuhan. Bersyukur padamu ya Allah ya Yesus Roh Kudus. Iradabashina nadakana ya urapashida dana makataka. Hirabaya barabadabashi katakana ya urabasya dada ya urapapa ya urapapa. Pulihkanlah umatmu ya Tuhan. Pulihkanlah keluarga-keluarga umatmu. Pulihkanlah ya Allah. Ini gerejamu ya Bapa. Pulihkanlah kami semua umatmu yang terkasih ya Tuhan. Pulihkanlah semuanya ya Bapa. Haleluya. Iradabashita tadabakana. Haleluya. Iradabashina nanakanaya. Haleluya. Haleluya. Iradabashya nanaya urabapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini gerejamu, ini keluargamu, ini anakmu, jemaat umatmu terkasih Tuhan. Biarlah yang terbaik sempurna Engkau berkati penuhi semua. Di dalam nama Yesus yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan mengadakan pejamu kudus, katakan amin.
Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKP BMDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan paskot doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama di setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Sebagaimana yang selalu kita adakan di setiap tahun, kita akan melangsungkan ibadah sukacita memberi, di mana kita membawa persembahan benih awal tahun untuk mendukung gerakan misi. Ibadah ini akan kita laksanakan pada tanggal 6 Februari 2022. Mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200957878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222366060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silahkan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kepada kita di awal tahun ini bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, demikian juga Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah tentang doa jemaat Bapak Ibu sekalian. Di gereja kita ada doa jemaat setiap hari Selasa jam 7 malam dan juga setiap hari Sabtu jam 10 pagi yang dapat kita ikuti melalui aplikasi Zoom. Kita dapat bersama-sama berdoa karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita bisa bersama-sama berdoa bersama-sama di Selasa jam 7 malam dan juga Sabtu jam 10 pagi. Dan yang ketiga adalah ibadah kita minggu depan kembali lagi diadakan seperti biasa jam 9 dan juga jam 11.15 waktu Indonesia Barat. Dan Bapak Ibu yang hadir secara onsite bisa memberikan persembahan sebelum ibadah ataupun setelah selesai nanti ibadah kita bisa memberikan persembahan di kotak di bagian belakang yang sudah disediakan. Terus yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian plastik dari bekas perjamuan kudus kita tadi jangan ditinggalkan di tempat duduk kita, tapi kita bisa bawa juga ke belakang. Di samping kotak persembahan ada plastik yang sudah disediakan untuk kita menaruh plastik ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu kami tidak perlu takut akan apa yang akan kami hadapi di tahun ini ya Tuhan. Karena Engkau beserta dengan kami, siapakah lawan kami ya Tuhan. Kami percaya kami akan lebih daripada seorang pemenang. Tuhan ajar kami bukan cuma menjadi pendengar yang baik saja. Tapi kami setiap kami jemaat-Mu, kami boleh bertumbuh membangun hubungan kami yang erat dengan Engkau ya Tuhan. Mulai daripada awal-awal tahun sampai kepada akhir tahun kami boleh berjalan maju bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan juga setiap jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan. Berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, apapun yang mereka kerjakan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apakah saudara selalu rindu untuk memiliki sukacita? Amin. Pujian berikut ini mengatakan bukan hanya kita saja yang bersukacita, tetapi Tuhan juga rindu untuk bersukacita. Bagaimana caranya membuat Tuhan senantiasa bersukacita? Adalah dengan memelihara sukacita kita karena kehadirannya di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang beri kemenangan. Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Come on. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Katakan Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. dalam kasih-Nya kita dibaharui. Dia bergirang Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari senantiasa bersukacita, sebab Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. satu demi satu hidup kita diperbarui. Dengan sukacita. Oh haleluya. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, hey, 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 menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah
Haleluya, mari kita akhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik dengan anugerahnya sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang memampukan engkau hidup di dalam berhasil dan beruntung sebab penyertaannya, perlindungan, pertolongannya sempurna dalam hidupmu mulai hari ini terus dan selamanya. Diberkatilah engkau dimanapun kemanapun engkau pergi, penyertaan perlindungannya senantiasa membuat engkau berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab